sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, Yuk Bisa Excel akan sharing mengenai cara membuat dashboard interaktif ya, seperti ini. Ya, ini untuk dashboard interaktif untuk sales performance seperti ini. Nah, ini interaktif bisa kita klik. Ya. Ini semua berubah kalau kita klik ya, berdasarkan bulan, kategori, size. Kita juga dalam dashboard ini bisa melihat persentase pencapaian penjualan dari target berapa, salesnya berapa, sama jumlah itemnya berapa per jual, sama berapa rupiah per transaksi. Ya, nanti kita bisa analisa. Ini kita bisa analisa berdasarkan monthly sales, persentase pencapaian per bulan, berdasarkan kategori ukuran, itu berdasarkan tanggal penjualan ya, mana tanggal yang paling banyak. Misalnya ini kita lihat, kita mau lihat Januari misalnya. Ya, Januari paling banyak itu tanggal 1, 2, 3. Ya, ini mungkin berkenaan dengan hari libur panjang tahun baru misalnya. Kita lihat bulan 2 berbeda dengan bulan 2. Ya. Tanggal 1, 2, 3-nya sepi. Misalnya kita lihat Desember misalnya. Ya, ternyata tanggal 31 Desember yang paling banyak, yang lain sedikit. Jadi kita bisa analisa by tanggal. Ya. Misalnya kita lihat per bulan yang paling banyak misalnya di Desember ya, atau misalnya saya mau by kategori size ukuran, yang paling banyak adalah ukuran M sama L yang terjual. Atau misalnya kita lihat lagi ke bawah ya. Berdasarkan jam 12 sama jam 13, artinya siang yang rame. Terus ini pizza mana aja, stop 10 pizza yang penjualannya paling laku ya. Cara membuatnya yuk kita ikutin. Pertama kita lakukan adalah kita cek data kita dulu, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari data ini, baik untuk membuat grafik ya, chart ya, ataupun circle chart dan sebagainya. Ya, kita cek dulu ya, kita simpulkan dulu ya, apa yang bisa kita simpulkan ya. Nah, dari sini kita lihat ada angka penjualan, ada tanggal ya. Terus di sini juga kita lihat, di sini ada waktu yang bisa kita ambil. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa ambil dari nama pizzanya, kita ambil dari kategorinya. Nah, untuk table ini kita bisa ngambil, oh ini ada ukurannya ya. Terus berikutnya kita bisa melihat di sini ada target ya, sehingga kita juga bisa lihat pencapaian target. Nah, kalau misalnya nanti ada kolom biaya, jadi kita juga bisa melihat profit ya. Nah, ini setelah kita lihat, kita simpulkan dulu kita mau bikin apa. Setelah saya simpulkan dari data tersebut, kita bisa melihat ya total penjualan dibandingkan dengan target. Misalnya kita juga bisa lihat total penjualan, kita bisa lihat total item yang terjual, kita juga bisa melihat berapa rupiah per order rata-ratanya. Itu rumusnya adalah total penjualan dibagi dengan total order. Kita juga bisa melihat grafik penjualan by kategori ya, total vs dengan jumlah. Terus kita bisa menjual by ukuran, kita bisa melihat by kategori bulan, kita bisa melihat by tanggal, kita bisa by jam, hari ya. Terus 10 pizza yang paling rame. Terus kita mau filter berdasarkan apa? Saya bisa filter berdasarkan bulan, filter berdasarkan kategori, bisa berdasarkan ukuran. Saya juga bisa filter berdasarkan hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, by weekday ya, by hari. Nah, setelah itu baru kita di sini kita buat pivot-pivotnya ya. Nah, dari sini kita buka sheet kosong ya. Nah, atau workbook baru bisa. Nah, dari sini kita mau import ke data model ya, kita tidak menggunakan VLOOKUP, kita langsung saja kita import data ya. Ini kita get data from file. Saya pilih Excel workbook karena kita mau ngambil data dari Excel juga. Nah, ini datanya kita udah siapkan. Nah, kita di sini layar seperti ini, kita klik select multiple item, kita pilih semua yang mau kita ambil.
Nah, setelah kita pilih, kita cek dulu data kita pilih transpose data. Transpose data. Nah, muncul layar Power Query Editor. Nah, di sini kita cek apakah baris pertama sebagai header sudah benar. Kita cek tipe datanya sudah benar, ya. Nah, apakah sudah benar semua? Nah, kalau sudah, kita pilih lagi masing-masing tabel. Nah, ini kolom 4, 0, ini nggak kepake, kita hapus. Remove kolom, ya. Terus kita lihat lagi, bisa ini, oh ini udah benar. Kita cek lagi. Nah, ini headernya salah, headernya ada di data row pertama, berarti kita use first row as header. Nah, ini naik ya, kita cek lagi tipe datanya udah benar. Baru kita klik target juga, kita cek. Ya, ini udah benar nggak? Nah, ini kolom-kolomnya nggak kepake, kita buang. Remove kolom. Nah, remove kolom. Nah, terus ini total juga nggak kepake, total kita hide aja, kita buang juga. Oke. Nah, terus ini untuk targetnya kita mau jadikan misalnya ini currency, ya. Terus di sini juga tadi ada nih price, kita jadikan currency misalnya. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita pilih close and load. Nah, close and load to kita pilih, klik. Setelah kita klik, nah ini loadnya kita mau import datanya bisa kemana? Ya, bisa ke table, pivot table, langsung report, ya. Saya nggak mau datanya kita import di sini, takutnya nanti juga kita tidak sengaja keubah misalnya. Ya udah, saya pilih yang only connection. Ya, only click connection. Nah, saya pilih add this data to the data model, ya. Ini saya pilih OK. Nah, ini setelah loadingnya selesai, kita lihat dia muncul di sini, tapi data kita nggak muncul, ya. Nggak seperti biasa kita import data, ini nggak muncul di sini. Kita mau lihat datanya, kita bisa pilih ke data. Nah, kita pilih ini, klik data model di sini. Nah, data kita ada di sini, ya. Tapi ini datanya nggak bisa kita ubah-ubah. Ini datanya ada di data yang kita import tadi, ya. Sumber datanya di asli, ya. Ini hanya berupa koneksi, sehingga kita ubah di sini, di file awalnya kita itu tidak berubah. Itu kelebihan data model. Nah, di sini terus kita lihat lagi dari analisa tadi to do list kita, misalnya kolom apa aja yang kurang, ya. Kolom apa aja yang kurang. Itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, terus di sini saya mau menambahkan satu tabel lagi untuk khusus kita untuk kelompokin tanggal. Pilih ke desain, pilih data table, new. Nah, ini otomatis dia udah generate, ya. Operasi ada sheet kalender di sini, dia udah generate semua di sini, ya. Kalender berdasarkan tahun, jadi kita nggak perlu lagi bikin rumus satu-satu lagi untuk ekstrak tanggal tadi, ambil tahunnya, bulannya, ini udah otomatis, ya. Day of week, ya, ini pun ada, misalnya day of week-nya. Sekarang yang nggak ada itu adalah number of day, misalnya tanggal 1, tanggal 2 nggak ada. Nah, kalau tanggal 1, tanggal 2 nggak ada, kita bisa add. Ya, ini day, rumusnya sama dengan day date, ini tutup kurung, enter. Nah, ini day-nya udah ada. Nah, berikutnya lagi kita mau lihat misalnya jam order.
Ya, di sini berarti kita ada order detail, jam order kita ada di time ya, ada di time ini, order time kita berarti nambahin hour, jamnya, jam order itu jam berapa. Sama dengan hour, kita ambil dari waktu ordernya. Nah, oke, ini sudah ada, baru kita close. Nah, sekarang ini udah ada. Nah, sekarang kan kita nggak pakai VLOOKUP, terus kita mau mengambil data sehingga datanya berhubungan satu sama lain ya. Kita masuk lagi ke data modelnya, kita pilih diagram view ya. Ini diagram view seperti ini. Detail mengenai data model, ada juga tutorial mengenai data model, itu bisa lihat di tutorial, klik di link di atas. Ini saya langsung aja, ini kita gabungkan order ID ya, ke sini pizza ID, pizza ID type, terus ada tabel lagi satu, kalender untuk target. Tabel target, terus ada target, ada kalender. Nah, ini targetnya. Nah, kita lihat lagi untuk menghubungkan ini, format bulan kita formatnya seperti apa ya. Kita lihat dulu. Data model. Di kalender kita ada format YYY, target kita tulis. Nah, 2022 ini satu. Nah, format untuk bulan target kita seperti ini, kita harus samain. Berarti di kalender kita harus tambahin satu kolom lagi. YYY strip mm, enter. Nah, kita bikin rumusnya sama dengan format, ambil dari tanggal, koma, kutip YYY strip mm. Oke. Nah, format ini udah jadi, kita close, kita balik lagi ke diagram. Ya, kita klik yang diagram dalam sini ya. Nah, ini udah ada jadi kita sambungin. Nah, date ini kita sambungkan dengan ini order date. Nah, order date di sini berarti udah nggak kepake, kita hide aja, hide from client tools. Oke. Nah, ini udah terhubung semua seperti ini. Kita rapikan aja. Ya, nah ini udah. Sekarang baru kita bikin dashboardnya. Ya, ini udah terhubung semua. Dicek lagi hubungannya, ini jangan sampai salah karena ini paling penting. Kalau salah, nggak ambil datanya salah. Close. Nah, sekarang kita cek to-do list kita. Nah, kita mau membuat total penjualan PS target ya. Nah, untuk total penjualan PS target di sini kita pilih insert pivot table. Nah, kita pilih
data kita dari data model. Existing worksheet, oke. Nah, ini udah ada. Jadi kita pilih target. Nah, row-nya kita pilih bulan, di sini target. Terus penjualan kita pilih di order detail ya. Order detail total. Oke, nah ini kita udah dapat penjualan per bulan sama total sama target. Oke, itu berikutnya lagi kita mau pivot lagi, kita mau tahu total terjual berdasarkan item. Misalkan item terjual, tinggal tarik quantity. Nah, ini quantity juga sudah ada. Terus berikutnya lagi kita mau pilih average order, total penjualan dibagi dengan total order. Nah, total penjualan, total order, kita klik kanan, kita pilih create measure ya, create measure. Jadi kita nggak ubah-ubah data table kita. Measure name kita tulis average order value, rumusnya adalah sum dari total dibagi dengan jumlah item. Sum count kita order detail aja, order detail count order detail ID. Oke. Nah, nih AOV kita sudah ada, kita tinggal bikin pivot table baru aja. Pivot table baru dari data model. Oke. Nah, kita insert AOV. Nah, inilah AOV kita. Jadi rata-rata pembelian per user per kali transaksi itu adalah 84.000 ya. Setelah itu kita lihat lagi tulis kita apa. Kita mau grafik penjualan kategori pizza ya, total vs jumlah. Kita insert lagi pivot table, data model. Oke. Kita by kategori. Jadi di sini kita nggak perlu lagi VLOOKUP data model, kita udah bikin diagramnya saling link. Tinggal tarik-tarik aja dari masing-masing table. Nah, ini udah by kategori. Kita by jumlah sama KTY. KTY itu ada di order detail, total, KTY. Nah, sudah. Berikutnya lagi tulis kita by kategori ini berdasarkan ukuran pizza. Oke, kita biar nggak insert cara lainnya, di sini kita copy. Ini kita Ctrl V. Nah, berdasarkan ukuran pizza, totalnya kita buang. Kita kategori juga kita buang, kita ganti dengan ukuran pizza type size ya. Nih, ukuran itu pizza size. Nah, udah dapat juga. Habis itu kita bikin lagi ini penjualan berdasarkan bulan by kategori. Oke. Penjualan berdasarkan bulan by kategori. Saya copy lagi dengan cara tadi. Ini bulan kita buang, ini buang, kita ganti dengan bulan. Nah, kita bulan bisa juga ambil dari kalender, misalnya ini bisa month number saya ambil.
Oke, terus kita by total penjualannya. Total sudah ada ya. Ambil kategori. Bisa type kategori. Oke, udah ada. Terus berikutnya lagi, bikin apa lagi? Ini kategori berdasarkan tanggal, jam, hari ya. Ini kita beri by penjualan berdasarkan tanggal. Ini kita copy lagi aja. Saya hapus, kita ambil tanggal sekarang dari kalender. Tanggal. Oke. Udah ada. Berdasarkan tanggal sudah. Kita copy lagi ke bawah. Berdasarkan hari. Di kalender lagi. Day of week. Nah, setelah berdasarkan hari, berdasarkan jam. Jam di order detail. Bukan di order. Nah, ini ada jam, ada hour. Ya, ini udah per jam juga. Terus berikutnya lagi jam udah, hari udah. Berikutnya kita mau cari top penjualan 10 pizzanya. Oke. Ini kita ganti dengan nama pizza. Pizza ID. Ini pizza name. Nah, tinggal di sini kita filter, klik filter. Value-nya top 10. Nah, value top 10 by apa? By total. Ya udah, oke. Nah, ini 10 pizza penjualan yang terbanyak. Terus berikutnya lagi ini bisa kita sort besar ke kecil ya. Oke. To-do list kita ada apa lagi? Nah, kita nanti ini mau bikin slicer ya. Nah, ini nanti kita langsung desain aja di dashboard kita. Nah, cara membuat dashboardnya gimana? Nah, ini di sini semua saya blok dulu. Nah, kita bikin backgroundnya. Misalnya saya pilih ini. Oke. Kita desain. Kasih warna putih sedikit. Oke, ini kita kasih warna putih sedikit. Nah, ini udah ada layoutnya. Nah, tinggal di sini bikin judul. Insert. Nih, mau text box, mau word art. Terserah. Ya, taruhlah saya pakai misalnya ini.
Nah, ini kita rata kiri, ukurannya kita kecilin. Ini mau ini. Oke. Nggak fit, masih terlalu besar, kecilin lagi. Oke. Nah, ini biar dia nggak ambil dari pivot, saya ambil misalnya di sini total, target, quantity, AOV, kita linkkan aja ke kolom. Sama dengan kalau total ambil dari sini, target ambil dari sini, terus kita ambil dari sini, AOV ambil dari sini. Sudah ada. Nah, ini mau kita format value-nya sesuai dengan keinginan kita, ya. Ini kita klik kanan, misalnya yang ini dulu. Maksudnya ini kita mau sesuai dengan format numbernya. Kita klik di sini, kita pilih home. Ini formatnya kita pilih more number, custom. Oke, misalnya saya mau format yang ini. Oke. Kalau untuk menghilangkan beberapa digit, misalnya per 3 digitnya saya mau kurangin. Kalau saya tambah koma 1, tambah koma 2, berarti dia akan menjadi ini jutaan, berarti kalau kurang 3 dia menjadi miliar. Titik 00 ya. Jadi formatnya menjadi ini M miliar. Nah, ini total adalah sales, depannya saya kasih sales. Oke. Nah, otomatis formatnya jadi seperti ini. Ini juga sama, kita kasih format juga. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama, kita format juga untuk target kita. Nah, yang bawah tadi saya ini ganti dengan T atau target. Oke. Ini kurang titik 2 tadi ya. Sales titik 2. Oke. Nah, ini juga kita mau format KTY. Nah, ini juga kita mau format KTY. KTY titik 2. Oke. Nah, ini AOV juga bentuknya adalah currency. Ya, sama kita format. Tem format. Depannya AOV. Oke. Nah, ini udah selesai semua. Berarti tinggal kita mau bikin dashboard kita. Nah, pertama kita mau bikin perbandingan terhadap target misalnya. Kita bisa bikin persentasenya dulu ya. Ini tambahin lagi satu kolom.
insert ke kanan, kita tambahin lagi satu kolom ini. Nah ini saya tambahin satu kolom lagi, insert. Nah, ini nggak bisa karena bawah kena ini ya. Oke, saya tambah satu kolom di sini, insert. Ini kita geser. Nah ini kita mau tambah satu kolom lagi untuk persentase. Nah kita pilih insert, bikin dua. Nah ini baru kita geser, kita tarik aja. Nah ini kita mau bikin persentase pencapaian dan sisa pencapaian. Oke, kita pakai measure aja, klik kanan, add measure, sama dengan, berarti ini adalah percentage target, sum total bagi dengan sum target. Oke. Nah, muncul apa yang kita bikin di sini ya, percentage target. Tambahin ya. Udah dapat ini, tinggal ini formatnya jadi persen. Klik value setting. Nah ini number format kita custom dengan percentage. Oke. Ya, dia berubah jadi persen. Terus kita mau tahu sisanya berapa persen. Bisa juga kita tambahin lagi di sini add measure. Nah misalnya kita mau remaining, sisa berapa lagi, target, berarti 1 kurang percentage target. Oke. Nah remaining kita udah muncul ya, sisanya berapa persen lagi, sama format value setting, number, pilih percentage. Oke. Nah ini udah oke. Nah remainingnya pun sudah ada. Nah di sini tinggal kita bikin dashboardnya, grafiknya ya. Kita mulai bikin, berarti misalnya kita mau bikin ini adalah progress chartnya. Ya udah kita bikin, misalnya kita di sini insert donut chart blank, kita ke kanan, kita pilih select data, add. Pertama saya isi dulu ini nilainya, saya bikin dulu progress. Untuk membuat progress bar juga ada sebelumnya ya. Saya cepat aja. Circle progress bar 1,1. Ini kita bikin 20 kali. Burung kerawal. Oke. Nah, udah oke, ini dapat ya. Ini udah dapat progresnya. Kita oke, ini kita add lagi sekali. Nah, baru yang sekali ini kita add datanya adalah ya, data ini persentase sama remaining. Oke. Nah, ini kita jadiin warna oranye. Klik kanan, format data series. Nah, ini bisa kita format misalnya kan. Ini mau jadi warna orange misalnya. Oke. Terus yang ini
Sisanya ini kita mau pakai warna abu-abu. Solid kita ganti dengan warna abu-abu. Ya, kita transparansi biar kelihatan bisa transparan nanti. Nah, ini pilih no fill. Nah, ini donut hole size-nya bisa kita atur. Ya, donut hole size-nya mau kita atur seberapa besar donut hole size-nya. Tinggal diatur nih, misalnya kecilin, besarin. Ya. Nah, kalau udah kita klik kanan. Change series subtype. Nah, standarisasi kita klik, otomatis dia menimpa ya. Sehingga yang belum capai targetnya itu kelihatan buram karena kita bikin transparan tadi. Ini transparannya kurang, tinggal kita gedein warnanya. Yang ini ya. Biar dia lebih gelap, kecilin transparansinya. Nah. Oke. Series delete, title kita delete aja biar lebih besar. Backgroundnya kita bikin no fill, no border line, yang belakang nggak sama, no fill, no line. Oke. Nah, ini kalau udah baru dipindahkan. Ini juga kita no line, kita hilangkan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Baru kita bikin ini pencapaiannya berapa persen, kita insert text box di dalam sini. Tinggal tulis angkanya, berarti sama dengan ini pencapaian berapa persen. Kita ambil dari sini. Satu kolom lagi kita bikin untuk pencapaian target, percentage target. Kolom ini aja. Kita format ke persen. 2 digit belakang koma. Nah, oke, di sini tinggal kita insert text box. Sama dengan percentage target. Oke. Ini tinggal kita gedein. Oke, untuk desain tinggal diatur-atur. Ini kita cepat aja. Untuk target, sales, quantity, dan AOV-nya kita pilih insert. Saya pakai save aja. Ya, ini misalnya segede ini. Kita ganti warna menjadi orange.
kita copy. Nah, misalnya seperti ini. Ya, di sini kita mau isi sales sama target. Kita klik isi text box. Isinya sama dengan misalnya target. Kita insert text box sekali lagi, kita misalnya sama dengan sales. Ini juga sama, insert text box. Sama dengan quantity. Nah, ini sama, insert text box. Kita sama dengan yang AOV ini. Nah, ini kalau udah tinggal atur aja pengaturannya di sini ya, mau ditengahin, mau seberapa besar. Ya. Nah, ini tinggal diatur-atur ya. Kalau secara desain kita lanjut pembuatan view-nya atau visualisasinya, cacatnya di sini. Kita bikin dari sini. Ini tinggal kita insert. Misalnya mau cat seperti apa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita head aja bottomnya. Nah, kita mau munculin garisnya, kita tinggal klik kanan. Cat series, kita mau munculin persentase target misalnya. Kita ganti menjadi line. Oke. Kemudian seperti ini, legendnya kita pindahin ke bawah. Legend ini taruh di bottom misalnya. Oke. Nah, ini yang nggak kepake kita buang aja. Misalnya di sini saya nggak pakai quantity, saya delete. Remaining saya nggak pakai, saya delete. Oke, tinggal pakai 3 ini aja, target sama total. Ini juga kita grafiknya kita mau rapetin, klik kanan, format. Nah, gap width-nya kita ubah, mau dekat, mau jauh, ya kan? Nah, gapnya ini agak lebar, biar lebar aja. Nah, terus ini overlapnya, nah biar dekat, bisa oke. Nah, ini kita mau munculin persentasenya, kita klik kanan, data label, ya persentasenya muncul. Oke, ini tinggal kita pindahin aja. Nah, terus ini kita mau bikin ini quantity sama total itu dengan sistem yang sama, insert grafik, pilih yang ini. Oke, kita hide total sama quantity. Klik kanan lagi, cat tabnya kita ganti jadi combo, line-nya kita centang biar muncul garisnya ini. Add data label, ya angkanya muncul. Ini total. Nah, ini nggak perlu lah kita delete, kan udah tahu kalau ini total sama kita. Oke, ubah ke sini. Nah, setelah itu kita mau apa lagi? Misalnya ini by size, ya. Kalau size dia cuma satu kolom, kita insert, kita pakai yang pie chart aja, yang bulat. Mau yang kayak gini, misalnya boleh. Ya, ini kita hapus aja.
Ini kita hapus. Terus ini kita munculin labelnya. Dari sini aja kita bisa pilih data label. Ini data label. Kita bisa munculin apa aja. Klik data labelnya. Nah, kita mau munculin kategori name, ya kan? Ukuran-ukurannya kelihatan oke. Nah, ini sudah oke. Tinggal pindahin. Misalnya, habis itu ini kita mau penjualan per bulan by kategori. Ini misalnya ini sama. Saya pakai stack chart aja. Nah, biar kelihatan ya pembagiannya. Legendnya kita ganti ke bawah. Bottomnya kita hide. Udah oke. Ini juga sama, kita mau bikin grafik. Nah, ini juga mau sama, kita bikin grafik insert aja. Baru kita atur all bottom, total kita buang. Terus ini udah by tanggal, habis itu ini by hari. Nah, hari coba kita mau tambahin kategori juga bisa. Tambahin dulu pivot, tambahin dulu show field. Misalnya saya mau tambahin by kategori. Kategori name di column. Oke. Udah tambahin, saya insert. Misalnya ini bar, saya pakai stack chart lagi. Nah, ini misalnya saya mau tambahin label di bawah. Data label, klik kanan, saya mau munculin datanya semua, saya klik data label. Ya, angka-angkanya muncul di bawah, ini saya delete aja, ya. Jadi per kategori penjualan berapa kelihatan di sini. Kita hide. Biasanya kalau buat presentasi lebih enak karena ini angka-angkanya sudah ada di bawah. Oke. Terus berikutnya lagi kita berdasarkan jam penjualan. Set. Nah, yang terakhir misalkan top penjualan pizza. Insert. Oke, total kita buang. Ini kita buang. Kita ganti aja catnya menjadi yang horizontal aja. Horizontal. Oke, nah lebih enak kita munculin data labelnya. Ini kita delete. Formatnya angka-angka. Number. Kita bisa kategori formatnya mau apa, currency. Oke. Simbol bisa dihilangin, bisa enggak, terserah. Nah, ini tinggal kita atur-atur aja ke atas. Kita susun-susun. Oke, ini misalnya mau taruh di mana? Ini taruh di sini. Taruh di sini. Ini yang
panjang. Nah, ini kita jadiin horizontal juga. Klik kanan, cat type, kita pilih yang horizontal bar aja biar kita munculin angka-angkanya nanti. Ini juga bawahnya delete aja. Sini kita munculin angka-angkanya. Add data label. Nah, currency-nya juga kita jadiin currency. Angka-angkanya itu kita jadikan currency. Oke. Atau misalnya kita nggak mau currency begini, ya kita general aja, kita misalnya mau format sendiri aja, ya berarti 0, pagar misalnya, add, ya jadi seperti ini. Nah ini sudah. Nah ini aksisnya kita mau dari tanggal 1 sampai tanggal 31, ya berarti kita atur juga nih categories in reverse order, kebalik dia. Nah, oke. Dari tanggal 1 sudah, ini sudah, tinggal tata letaknya. Nah, terus berikutnya kita mau kasih judul. Misalnya ini tinggal add, di sini ada chart type. Ya, tinggal ini berarti monthly sales performance. Ini kategori by size. Sales by date. Nah ini sama, kita mau cari tambahin cat title, sales total and quantity by kategori. Nah ini sama cat titelnya. Cat titelnya sales by day and saya kategori. Ini titelnya. Monthly sales by kategori. Sales by hour. Terus yang terakhir top 10 pizza sales misalnya. Oke. Nah, ini untuk pengaturan warna lain-lain ya kan, desain lebih bagus tinggal diatur. Nah, terus ini satu lagi kita untuk bisa dia dynamic, kita tambahkan slicer. Saya klik di sini.
Ini saya close, saya klik ini solve pivot field. Nah, misalnya saya mau slicernya tadi apa to do list kita. Slicer ini per bulan berdasarkan kategori. Nah, kita di sini per bulan. Misalnya per bulannya saya dari target ya. Ada per bulan di sini. Saya klik, pilih add a slicer. Nah, otomatis ini muncul. Mau jadikan dia 2 kolom, klik kanan, pilih slicer size and properties. Nah, saya pilih di sini ada position and layout. Nah, number of column saya pilih 2, otomatis dia jadi 2 kolom. Ini kurang fit. Nah, ini kita geser ke atas. Ya, berarti ini permandi sudah. To-do list lagi berdasarkan kategori. Klik kanan lagi di sini. Field setting lagi, ini close. Klik kanan, kita pilih show list field. Nah, ini by kategori. Klik kanan, add slicer. Nah, di sini by kategori. By apa lagi? By size sama. Kita klik kanan di sini. Oh, berarti di pizza ya, by size pizza. Klik kanan, slicer lagi. Nah, to do list kita apalagi ukuran. Nah, ini by hari. Ulang sekali lagi, berarti hari itu ada di date, ada di kalender. Day of week, add slicer. Nah, ini udah ada. Nah, oke. Ini udah selesai tapi belum ngefek, belum interaktif. Ini belum berpindah-pindah, belum geser. Nah, bisa interaktifnya kita klik kanan, kita pilih report connection. Nah, kita centangnya semua. Berarti dia akan mempengaruhi semua report. Tapi kalau kita mau cuma salah satu report, ya tinggal pilih salah satu report. Report connection, centang semua. Report connection. Nah, oke. Kalau sudah ini kita unfilter, kita centang semua. Ya, ini udah pengaruh ke reportnya nih. Ya, misalnya saya klik bulan 1 aja. Ya, berarti ini yang tampilkan bulan 1, pencapaian target bulan 1. Ya, ini juga target bulan 1, penjualan bulan 1, total penjualan item bulan 1 sama average per belanjanya itu berapa per bulan 1. Ya. Nah, ini kalau saya klik bulan 2, nah, semuanya berubah berdasarkan ini untuk bulan 2. Ya, kalau saya uncheck semuanya, saya cek semua, berarti ini untuk total. Atau misalnya saya mau lihat per kategori. Nah, berarti ini adalah kategori untuk chicken aja, misalnya ini adalah 20% dari
pencapaian target, ya kan? Seperti itu. Ya, ini semuanya berubah. Ya, misalnya saya mau selain chicken, slice juga ukuran M aja. Ya kan? Ini ya. Dia mengecil lagi, ya, semua berdasarkan filter yang kita pilih di sini, ya. Kita menggunakan slicer untuk pilihnya. Ya. Ya, jadi ini udah jadi. Nah, misalnya ini kita mau desainnya kita untuk laporan. Nah, supaya nggak kelihatan ke kiri, di sini kita bisa tambahin dengan view. Saya tambahin dengan freeze span, ya. Saya freeze span di sini, ya. Otomatis dia di sini nggak bisa ke kiri. Data-data kita tadi kesembunyi, ya kan. Kita hanya bisa lihat di sini atas bawah, ya. Otomatis pivot tadi kita tersembunyi, ya. Nih, kita view report kita seperti ini, ya. Ini tinggal angka-angkanya kita bagusin aja. Misalnya ini saya mau gedein, saya mau warna format lagi, tulisannya bisa jadi warna putih, size-nya digedein. Nah, nggak muat kolom kita, size-nya 12 aja. Di sini kita box, kita tengahin. Nah, terus ini juga kita hilangin border sama ininya, kita gedein tulisannya dulu. Misalnya mau ukuran berapa, oh, tinggal size-nya gedein. Ya, ini kita misalnya jadiin tulisan warna putih juga, warna putih tapi belakangnya background kita hilangin, no fill no line. Nah, jadi begini, ya. Tinggal diatur. Ini juga tulisannya kita gedein. Warna putih kita tengahin, bold, no fill no line, ya. Udah. Ini juga sama, no fill no line. Kurang lebar kita lebarin. Sama ini putih jadikan 20, tengah bold, no fill no line. Ini kita lebarin. Nah, ini untuk tambah hiasan kita bisa tambahin insert icon. Kita insert icon. Nah, ikonnya mengenai apa misalnya? Saya pilih mengenai bisnis. Proses. Nah, bisnis. Nah, ini mau mengenai apa? Mau chart, ya kan? Misalnya satu, kita ambil, terus mengenai mau apa lagi? Grafik. Habis itu saya berdasarkan satu lagi icon yang mau saya ambil target. Insert. Oke, ini udah ada semua. Tinggal kita taruh.
Lihat target di sini. Oke, jadi ya sampai di sini aja untuk sharing kita hari ini. Jika ada pertanyaan jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Bisa dibantu like dan share. Terima kasih.